Perkenalkan, nama saya Hestina Tania Bertarigan dengan NPM 2115010052 dari Prodi PGSD Quality Brastagi. Di sini saya mengerjakan tugas dari Ibu dosen Nurlia Broginting dengan mata kuliah Pendidikan IPS kelas rendah. Saya berada di Museum Jamin Ginting yang berdiri pada tanggal 7 September 2013, tepat 9 tahun yang lalu, yang dipersembahkan oleh Nyonya Likas Brutarigan terhadap suaminya tercinta almarhum Jamin Ginting. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat yang digunakan oleh Bapak Legend Jamin Ginting. Yang pertama yaitu motor tank. Motor tank ini digunakan oleh Bapak Jamin Ginting pada saat dia berperang dahulu. Ini merupakan motor tank yang digunakan oleh Bapak Jamin Ginting pada saat masa dia berperang. Juga motor tank yang ketiga yang digunakan oleh Bapak Jamin Ginting pada saat dia berperang. Berikut adalah tampilan depannya dan tampilan samping dan juga bagian di belakangnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana patung ini. Patung ini Legend Jamin Ginting memiliki semboyan yaitu Hailimu Serahkan Jiwa Ragaku. Selain di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, patung Legend Jamin Ginting tersebut dibangun juga di Medan dan diresmikan itu pada tanggal 28 Juni 2022. Keberadaan patung ini dibangun untuk dapat menginspirasi warga Kota Medan mengenai perjuangan dan pengabdian yang dilakukan oleh Bapak Jamin Ginting untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Saksikan terus. Kita masuk ke bagian dalam ruangan museum ini. Di sini ada dibuat yaitu tanda tangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia oleh Bapak Purnomo Disgiantoro dan istri dari Bapak Jamin Ginting yaitu Nyonya Likas Brutarigan Jamin Ginting pada tahun 2013. Silahkan, ayo kita masuk. Berikut adalah alat-alat musik tradisional dari suku Karo. Ada gungkaro, gendang singindung, gendang singana, pengana, dan bagian-bagian yang lainnya. Dan ini adalah mata uang dari negara asing, yaitu dari Rusia, Hong Kong, Amerika, Australia, Malaysia, Thailand, Belanda, Arab, New Zealand, Tiongkok, Israel, Eropa, Singapura, dan Indonesia. Dan ini adalah alat-alat yang digunakan oleh Bapak Jamin Ginting selama dia hidup, mulai dari alat-alat dapur tradisional, dan berikut juga tampilan alat memasak yang digunakan oleh Bapak Legend Jamin Ginting. Dan ini adalah alat-alat pertanian yang digunakan oleh Bapak tersebut. Ini merupakan pakaian adat Karo yang digunakan oleh laki. Ini adalah peninggalan dari Bapak Jamin Ginting dan juga Ibu Likas Brutarigan, yaitu alat tenun yang biasa ditenun yaitu wisnites, bekabulu, dan wisgara juga yang sering disebut oleh orang Karo. Oke, saat ini saya ada di lantai 2 Museum Bapak Jamin Ginting dan saya akan memperkenalkan apa saja
dan sejarah dia berperang. Ini adalah kenang-kenangan dan tanda terima kasih dari pengurus Yayasan Catur Dharma Yatim dengan unit usaha Garmen Kartini. Berikut adalah kenang-kenangan tersebut. Dan ini adalah kenang-kenangan dari IKSU dan Korps Bukit Barisan. Ini juga adalah Marlboro Plate Kanada ras 1254, kenang-kenangan dari pemerintah Kanada saat menjabat Duta Besar Indonesia untuk Kanada. Dan ini merupakan kenang-kenangan dari pemerintah Turki berupa peralatan minum teh untuk Letjen Jamin Ginting. Ini adalah kenang-kenangan dari PPN Sumatera Utara untuk keluarga besar Brigjen Jamin Ginting. Karena pada saat itu Jamin Ginting mempunyai pangkat sebagai Brigjen atau Brigadir Jenderal. Ini adalah kenang-kenangan dari Papirda Sumatera Utara untuk Kolonel Jamin Ginting, Pangdam 2 Bukit Barisan. Pada saat itu, Jamin Ginting berpangkat sebagai kolonel. Dan ini adalah beberapa sejarah tanggapan satu versus Belanda terhadap perjanjian Renville. Di sini dijelaskan tentang bagaimana tanggapan satu dibandingkan dengan tanggapan Belanda terhadap perjanjian Renville. Di sini ada juga peninggalan dari Bapak Letjen Jamin Ginting, yaitu keris Jawa. Salah satu benda koleksi Bapak Letjen Jamin Ginting berupa keris Jawa. Dengan jenis ini memiliki ciri khas berupa ulunya atau gagang keris yang berbentuk melengkung seperti pistol. Berikut adalah benda tersebut. Dan ini juga ada sikin panyang yang merupakan salah satu benda koleksi Bapak Letjen Jamin Ginting juga, yang berupa sikin panyang. Sikin panyang adalah senjata pertempuran yang paling populer yang digunakan penduduk Sumatera bagian utara.
Di sini juga ada patung, tapi ini merupakan patung kecil, yaitu patung dari Bapak Letjen Jamin Ginting dengan Nyonya Likas Murutarigan. Di sini juga terdapat keris Jawa. Ini juga benda koleksi Bapak Letjen Jamin Ginting. Ini juga ada rencong. Rencong juga benda koleksi Bapak Letjen Jamin Ginting. Rencong merupakan senjata tajam belati tradisional yang dari Aceh. Di sini juga ada belati, salah satu juga benda dari koleksi Bapak Letjen Jamin Ginting. Belati ini merupakan sejenis senjata tajam yang fungsinya untuk menusuk atau menikam penggunanya. Di sini juga ada pisau tumbuk lada. Pisau tumbuk lada ini merupakan senjata tradisional dari suku Karo, dari suku Bapak tersebut. Di sini juga banyak diceritakan bagaimana perjalanan selama perang dari Bapak Letjen Jamin Ginting, dan ini merupakan sebagian pakaian yang dipakai oleh Bapak Letjen Jamin Ginting. Ini juga dia membuat kata-kata atau perjuangan fisik meregang otot dan tenaga, perjuangan hati menyayat pikiran dan rasa. Di sini juga banyak ditampilkan cuplikan peristiwa tersebut dan beberapa peta yang dilalui oleh Bapak Letjen Jamin Ginting beserta dengan teman-temannya. Peta tersebut merupakan strategi untuk menghadapi agresi militer Belanda I. Di sini juga masih dibuat, ya, masih ditampilkan, yaitu benda-benda peninggalan Bapak Jamin Ginting, yaitu keris Jawa, rencong, dan ini juga buku atau buku dan tas peninggalan dari Bapak Jamin Ginting. Ini merupakan tas dinas dari Bapak Letjen Jamin Ginting. Di sini juga ada mandau. Mandau merupakan alat perang dari suku Dayak. Mandau ini digunakan oleh suku Dayak untuk berburu kepala manusia dari suku lain. Namun saat ini, mandau digunakan untuk acara-acara resmi yang sering digelar dalam penyambutan pejabat atau tokoh penting. Di sini juga masih ada keris Jawa. Ini juga merupakan peta dari perjalanan Bapak Letjen Jamin Ginting. Ini merupakan pakaian yang dipakai oleh Bapak Letjen Jamin Ginting. Ini adalah nama-nama desa yang dilalui oleh Bapak Jamin Ginting, mulai dari Sari Nembah, Kinepen, Pancur Began, yang terjadi pada Sari Nembah tersebut terjadi pada Desember 1947 sampai agresi militer Belanda I Sumatera Utara yang terjadi pada Juli 1947 sampai Desember 1947. Sini ada peninggalan dari Bapak Letjen Jamin Ginting, yaitu wakijasi yang terdapat dari negara Jepang. Ada juga pisau belati yang diberikan oleh kerajaan India untuk Bapak Letjen Jamin Ginting sebagai kenang-kenangan. Dan ini juga ada penindih pudun atau seserahan dari Bapak Letjen Jamin Ginting untuk
Nyonya Likas pada saat membuat lamaran, atau dalam bahasa Karoni itu Orban Pudun. Ini merupakan tongkat komando, salah satu bentuk peninggalan Bapak Lejen Jamin Ginting. Tongkat komando adalah sebuah tongkat pendek yang biasanya dibawa oleh pembesar. Tongkat ini sebagai pelengkap maupun aksesoris yang menambah kegagahan maupun karisma dari seorang pemimpin. Dan ini juga merupakan tongkat komando dari peninggalan Bapak Lejen Jamin Ginting. Dan ini juga. Ini merupakan pangkat dari Bapak Lejen Jamin Ginting. Dari baris atas kiri ke kanan, Brigadir Jenderal EK Pasi TNI 1962, Mayor Jenderal EK Pasi TNI 1969, Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat 1971. Ini merupakan jam tangan yang digunakan oleh Bapak Lejen Jamin Ginting. Dia meninggalkan berupa jam tangan dan 2 buah pin. Ini pin yang pertama, pin yang kedua. Ini merupakan pin dari Partai Golkar atau golongan karya. Ini merupakan peninggalan Bapak Jamin Ginting, buku-buku yang mungkin ataupun sudah dia baca selama dia hidup atau selama dia berperang. Foto dari Bapak Lejen Jamin Ginting. Bapak Lejen Jamin Ginting juga menerima penghargaan, yaitu dia disebut sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November 2014. Ini adalah keputusan resmi dari keputusan Presiden Republik Indonesia yang menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Ini merupakan piagam gelar pahlawan. Presiden Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bapak almarhum Lejen Jamin Ginting. Berikut adalah pakaian-pakaian yang digunakan oleh Bapak Lejen Jamin Ginting dan juga ijazah serta penghargaan yang diterima oleh Bapak Lejen Jamin Ginting. Ini merupakan foto atau gambar dari orang tua dan mertua Bapak Lejen Jamin Ginting. Ini adalah keluarga besar Letnan Jenderal Jamin Ginting pada tahun 1998. Ini merupakan foto dari Bapak Jamin Ginting dan Ibu Likas Brutarigan. Bapak Jamin Ginting meninggal di Kanada, Ottawa. Berikut adalah foto dari Bapak tersebut. Bapak ini dibawa ke Jakarta Kalibata. Berikut juga adalah upacara militer dan penghormatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ini merupakan foto-foto atau gambar-gambar dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Kanada.
Bapak ini merupakan seorang duta besar di negara Kanada, Ottawa. Ini juga adalah pakaian yang digunakan oleh Bapak Jamil Ginting. Pada tahun 1967, ini adalah foto-foto Brigadir Jenderal pada tahun 1962 tersebut. Dia diangkat sebagai Brigadir Jenderal Jamil Ginting di Markas Besar TNI pada tahun 1962 sampai dengan Januari 1972. Dia menjabat sebagai Brigadir Jenderal selama 10 tahun. You're gonna stay in the light, alright. I'm gonna be another side. It's been a long day. Ini adalah tampilan luar dari Museum Jamil Ginting. Ini merupakan bagian belakang yang terdapat tempat souvenir, yaitu Jore Souvenir, dan juga ada tempat foto booth. Tetapi saat ini tempat foto booth itu tidak buka dan mereka membuat nama yaitu Endaria Photo Booth. Dan juga ada tempat tenun uis, yaitu tenun uis Merim Enda. Berikut adalah tampilan belakangnya. Saat ini kita berada Another day just gone. I hope you're not alone. It's been